Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Harap kalian semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Isti dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai mobilitas sosial. Apa itu pengertian mobilitas sosial? Mobilitas sosial berasal dari kata mobilis yang artinya mudah dipindahkan atau dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sosial artinya seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, apa itu pengertian mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari posisi yang satu ke posisi yang lainnya. Baiklah anak-anak, di sini juga masih ada beberapa pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Bisa anak-anak perhatikan ya. Dan salah satunya akan Bu Is bacakan, yaitu menurut Paul, di mana mobilitas sosial itu adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Oke. Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal dan yang kedua mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik pada tingkat yang lebih tinggi ataupun pada tingkat yang lebih rendah. Sementara mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas sosial vertikal sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Sementara social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang ke status sosial yang lebih rendah. Sebagai contoh mobilitas sosial ke atas misalnya, Pak Udin adalah seorang anak yatim dari keluarga sederhana. Akan tetapi karena ketekunannya dan semangat yang tinggi dalam belajar, akhirnya Pak Udin bisa mencapai pendidikan S2. Pak Udin yang dulunya pernah menjadi seorang guru SD, sekarang sudah menjadi salah satu dosen di perguruan tinggi yang ada di kota Semarang. Sementara contoh mobilitas sosial ke bawah misalnya, Pak Anton tadinya adalah seorang pejabat tinggi di salah satu kota di Indonesia. Akan tetapi karena Pak Anton kurang amanah dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, serta melakukan tindak korupsi, maka Pak Anton pun akhirnya dicopot dari jabatannya dan saat ini masih di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke, sementara contoh mobilitas sosial horizontal yaitu Pak Joko Winarno MPD adalah kepala sekolah di SMP Negeri 13 Semarang. Kemudian pada bulan Oktober 2021 beliau dipindah atau dimutasikan sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 24 Semarang. Jadi di sini status mobilitas sosial Pak Joko sama-sama sebagai kepala sekolah. Adapun faktor pendorong mobilitas sosial di antara yang pertama adalah faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi,
faktor politik dan juga faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor penghambat mobilitas sosial. Ada dua faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan, kemudian yang kedua yaitu diskriminasi. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Kemudian apa saja saluran-saluran mobilitas sosial itu? Saluran mobilitas sosial bisa melalui saluran pendidikan, kemudian yang kedua yaitu organisasi politik, yang ketiga organisasi profesi, dan yang keempat yaitu organisasi ekonomi. Adapun dampak mobilitas sosial bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Apa dampak positif mobilitas sosial? Di antaranya mendorong seseorang untuk lebih maju, kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial, dan juga meningkatkan integrasi sosial. Sementara dampak negatifnya di antaranya bisa terjadinya konflik, bahkan bisa juga terjadinya gangguan psikologis. Demikian tadi pembahasan kita mengenai materi mobilitas sosial. Bu Is ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali